Halo Sobat Gemas, selamat datang di program Generasi Emas bersama saya Rozi Uno. Kali ini kita akan belajar ilmu baru, yakni tentang apa itu inflasi. Pasti dari Anda sudah banyak bertanya, kenapa ya sekarang itu barang-barang sudah mulai naik, ya kan? Coba lihat deh, dulu pecel lele 10.000, sekarang sudah 25.000. Dulu ketika sebelum Krismon, contoh, itu mie goreng dulu isinya 2, ya. Ketika sudah Krismon 98, isinya 1, ya. Jadi kita akan belajar tentang inflasi ini, ya, dan bagaimana kita bisa mengatasinya untuk meredam laju inflasi ini, minimal dari diri kita. Yang pertama, ya, inflasi itu bisa terjadi yang pertama karena meningkatnya harga-harga secara umum, ya, meningkatnya harga, ya, harga plus supply. Nah, jadi gini. Apa yang dimaksud dari ini, harga dan suplai? Jadi, harga-harga itu saat ini itu sudah mulai naik, ya, sudah mulai naik. Ini terjadi karena tidak dibarengi oleh suplai. Memang benar, ketika hukum supply and demand itu tidak terpenuhi, maka harga cenderung naik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Jadi, ketika seandainya suplai barang itu hanya 1, ya, sedangkan yang berminat itu 5 orang, ya, maka di sini harga akan berlaku penawaran kompetisi. Siapa yang berani ngasihkan harga lebih tinggi, maka harga itu diberikan kepada mereka yang berani bayar tinggi. Itulah kenapa penyebab inflasi salah satunya adalah karena ini, ya, antara suplainya tidak stabil, ya, sedangkan permintaannya lebih tinggi, ya. Itulah kenapa harga-harga itu terus naik, ya, harga-harga itu terus naik. Makanya nggak heran kalau ibu-ibu misalnya belanja di pasar, belanja sayur, kebutuhan pokok, itu kan setiap hari selalu update. Bahkan pernah di negara kita itu bawang putih mempengaruhi inflasi, kenaikan inflasi karena kelangkaan bawang putih, ya. Itu karena apa? Suplainya nggak ada. Tapi permintaan tinggi, orang tiap hari butuh masak, orang tiap hari butuh barang itu, maka harga naik tinggi, ya. Yang kedua, karena kebutuhan masyarakat tadi, maka harga naik tinggi. Yang kedua, dipengaruhi oleh mata uang, ya, oleh uang. Yang kedua, inflasi dipengaruhi oleh uang yang beredar jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak daripada uang yang dibutuhkan, ya, uang beredar. Nah, uang beredar jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya bagaimana? Masyarakat itu banyak pegang uang, ya, uang nganggur, uang diem, uang tidak produktif, ya, dan termasuk juga Bank Indonesia kan selalu mencetak uang. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat itu jauh lebih besar dibanding yang dibutuhkan, ya, dibanding yang dibutuhkan. Ini juga berpengaruh terhadap inflasi. Seberapa banyak inflasi itu menyebabkan pengaruh terhadap ekonomi sebuah negara itu tergantung dari salah satunya ini, uang yang beredar yang dicetak oleh bank sentral atau bank lokal. Kalau di kita adalah Bank Indonesia, itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan inflasi. Yang ketiga, dari yang mempengaruhi inflasi adalah biaya produksi yang tinggi, ya, biaya produksi yang tinggi. Nah, biaya produksi yang tinggi ini berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap apa? Bahan-bahan yang untuk produksi ini.
sehingga nanti sampainya ke masyarakat tentu harganya jauh lebih tinggi. Jadi ketika biaya produksi bisa ditekan, itu bisa membantu harga di masyarakat jauh lebih terjangkau, ya. Maka ini juga mempunyai pengaruh. Biaya produksi yang tinggi, ya, tidak diimbangi oleh suplai bahan yang sesuai, ya. Kebutuhan untuk produksi tinggi, tapi suplai bahannya nggak ada. Ini juga berpengaruh terhadap kelangkaan barang atau menyebabkan inflasi juga, ya. Karena nanti berimpact terhadap penentuan harga kepada masyarakat. Kemudian apalagi? Nah, kita berikan contoh, ya. Berikan contoh di tahun 2010. Di tahun 2010 jika Anda beli beras, ya. Contoh beli beras 2010 itu dengan uang 60.000 Anda bisa mendapatkan 10 kilo. Nah, di tahun ini dengan uang 60.000, ya, 2023, uang 60.000 Anda hanya mendapatkan 5 kilo saja. Nah, ini 5 kilonya kemana? Nah, inilah inflasi. Jadi terus mata uang itu menurun, ya. Jadi nilai aset Anda itu terus tergerus, ya. Walaupun nilai uang Anda tadi masih 60.000, tapi ketika dibelanjakan hanya dapat senilai 5 kilo di tahun ini. Ada 5 kilo yang hilang, Anda hanya dapat 5 kilo, ya. Ini dahsyatnya dari inflasi, ya. Lantas bagaimana cara kita bisa menekan inflasi, ya? Bagaimana cara kita bisa menekan inflasi? Cara untuk menekan inflasi itu sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka kenapa sejak kebijakan tahun 1971, Bank Sentral Dunia atau bank yang ada di Amerika merubah kebijakannya bahwasanya uang dolar yang beredar tidak dibarengi lagi dengan emas, cadangan emas yang sudah disiapkan. Maka di situ nggak ada kontrol, suka-suka mereka, tinggal cetak, ya, tinggal cetak dolar terus-menerus, ya, yang berimpact akhirnya di seluruh dunia ini merasakan getahnya. Kenapa? Contoh, Australia baru saja pinjam uang, ya. Australia pinjam uang dari Amerika senilai 8 triliun misal, ya. Maka detik itu juga Bank Sentral punya kewenangan untuk mencetak sebanyak 8 triliun rupiah. Mohon maaf, bukan 8 triliun, ya, 8 triliun rupiah. Karena ini pakai kurs rupiah, ya, untuk mengimbangi peredaran dolar yang ada, ya. Terus begitu sehingga ketika mereka mampu membayar amanahnya tadi, itu uang beredar bertambah terus, sedangkan cadangan emasnya tidak ada. Nah, ini dia solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh setiap bank-bank yang ada di setiap negara termasuk Bank Indonesia. Bagaimana menahan laju inflasi yang sebenarnya kalau nggak ditahan itu tinggi sekali kenaikannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi adalah menaikkan suku bunga, ya. Ini solusi yang diberikan, ya, dengan menaikkan suku bunga. Suku bunga acuannya dinaikkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Menaikkan suku bunga acuan? Maksudnya begini. Jadi ketika suku bunga ini dinaikkan, maka uang yang beredar di masyarakat, mereka akan mengambil pilihan ini. Ketika suku bunga dinaikkan, maka mereka akan mengambil pilihan ini, ya, agar mendapatkan value dari suku bunga yang disiapkan oleh Bank Sentral. Kemudian, bank juga menaikkan suku bunga, bank menurunkan suku bunga untuk pinjaman. Ini bermanfaat bagi sebagian pengusaha, di mana akhirnya mereka dapat tambahan modal untuk mendapatkan suntikan dana untuk produksi, ya, untuk produksi, dan juga cara-cara bank dalam memberikan subsidi, ya, subsidi untuk menekan kos produksi. Jadi Bank Sentral melakukan dengan memberikan solusi ini, suku bunga acuan dinaikkan, ya. Lantas solusi berikutnya apa untuk menahan laju inflasi yang sudah nggak terbendung? Walaupun impact-nya, ending-nya tetap masih kisaran ini di negara kita 3-5% per tahun, tergantung fluktuasi di setiap
tahunnya. Kemudian juga selain suku bunga, bank juga memberikan subsidi biaya produksi, ya, memberikan subsidi dalam hal produksi. Perusahaan-perusahaan yang sudah produksinya skala massal diberikan subsidi, ya, mungkin dalam bentuk potongan bunga dan lain sebagainya, ya. Itu juga bagian dari strategi bank menahan laju inflasi yang tanpa itu maka inflasi ini bisa lebih dari 5%. Kita sebagai masyarakat awam, masyarakat umum, ya, yang bukan pengusaha dan lain sebagainya, bisa juga ikut terlibat menahan laju inflasi ini. Dengan cara apa? Menabung, ya. Nah, ini dia. Inilah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan dengan cara menabung. Menabung dalam bentuk apa? Tadi sudah kita sampaikan, ada banyak cara, instrumen Anda menabung, ya. Deposito, reksadana, ya, kemudian properti dan lain sebagainya. Tapi pilihan terbaik adalah emas, ya. Menabung, terserah instrumen yang Anda pilih, tapi kami sarankan Anda menabung emas. Kenapa? Karena emas sendiri dijadikan cadangan dulunya yang bisa mengimbangi laju inflasi, ya. Menabung, ya. Dengan Anda menabung, maka ini akan mengurangi peredaran uang yang beredar di masyarakat, ya, sehingga semuanya jadi lebih produktif. Maksudnya bagaimana produktif, Pak? Dengan Anda menabung, baik itu dalam deposito, akhirnya uang itu kepakai untuk disalurkan ke sektor real. Dengan Anda menabung di properti, properti akhirnya keserap. Jadi uang tidak mengendap di Anda, uang yang beredar. Itu bisa menahan laju inflasi. Kemudian selain menabung, apa, Pak? Masyarakat mengurangi konsumsi. Ya, kurangi konsumsi berlebihan. Maksudnya bagaimana? Dengan Anda mengurangi konsumsi berlebihan, maka suplai kebutuhan pokok di market itu stabil. Ya, Anda tidak berlebihan dalam hal suplai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian Anda. Itu salah satu strategi yang bisa Anda lakukan mengimbangi inflasi, ya, menabung dengan emas. Nah, oke, itu topik kita hari ini, ya. Sampai ketemu di program berikutnya Generasi Emas. Sampai jumpa. 12 menit.